Halo guys, Okta di sini. Selamat datang di channel OP Bali. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi setup settingan point to point menggunakan radio Ubiquiti. Oke, sebelum kita mulai membahas bagaimana setup pada radionya, ada baiknya kita mengetahui jenis radio dan bagaimana konfigurasi IP-nya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan Ubiquiti Ledbeam M5 sebagai pemancar sinyal Wi-Fi-nya. Kemudian NanoStation M5 sebagai penangkap sinyal Wi-Fi-nya. Selanjutnya untuk IP dari Ledbeam-nya saya gunakan 192.168.20.2. Sedangkan untuk NanoStation logo M5-nya saya gunakan 192.168.20.3. Sedangkan gateway dari jaringan internetnya adalah 192.168.20.1. Kenapa saya menggunakan UBNT M5 atau frekuensi 5,8 GHz untuk point to point-nya? Karena di wilayah saya ini terlalu banyak WiFi dengan sinyal 2,4 GHz. Sehingga untuk menghindari interferensi di frekuensi 2,4 GHz, saya gunakan frekuensi 5,8 GHz. Nah, untuk melihat elevasi keadaan di lapangan, saya menggunakan Google Earth. Kemudian untuk titik penyebaran sinyal Wi-Fi atau saya sebut di sini titik A, saya beri nama UBNT Ledbeam M5. Kemudian untuk penangkap sinyal Wi-Fi atau titik B-nya, saya beri nama UBNT NanoStation Loco M5. Nah, untuk jarak udara pemasangan antara titik A ke titik B adalah 187 meter. Kemudian untuk elevasi kedatarannya adalah seperti ini. Tinggi titik A dari permukaan air laut adalah 8 meter, sedangkan titik B adalah 9 meter. Selain itu, juga kita prediksi link budget untuk mengalokasikan ketinggian tiang di masing-masing titik. Di mana di sini saya menggunakan aplikasi online resmi dari Ubiquiti yaitu link.ui.com. Nah, untuk tiang di tiang A saya pakai 12 meter dan pada titik B saya pakai 10 meter. Untuk hasil prediksi link kekuatan sinyal secara virtual adalah min 31 dBm. Meskipun pada kenyataan di lapangan dengan prediksi ini tidak tepat, tapi setidaknya kita dapat memastikan antara titik A dan titik B sudah pasti tembus. Oke, selanjutnya bagaimana setup pada radio Ledbeam-nya? Yang pertama adalah setup pada menu wireless-nya. Pada bagian wireless mode, pilih mode access point. Kemudian pada WDS, tidak dicentang. SSID saya beri nama Pancoranet. Head SSID-nya jangan dicentang. Selanjutnya, channel wide saya pakai 20 MHz. Kemudian frekuensi saya pakai 2805 MHz atau 2,805 GHz. Frekuensi list tidak dicentang. Antena saya pilih feed only atau 1x1 min 3 dBi. Output powernya saya pakai 25 dBm. Data rate modulnya default. Maksimal TX rate dicentang auto saja. Selanjutnya pada menu wireless security-nya saya pakai WPA2 AES. Kemudian WPA authentication PSK. Selanjutnya buat password Wi-Fi-nya. Yang kedua adalah setup menu network.
Untuk network mode-nya dipilih bridge, kemudian disable network none. Konfigurasi modenya pilih simple. Karena sebelumnya dijelaskan IP setiap radio, maka untuk manajemen IP address-nya dipilih static dan IPv6 dicentang dengan mode SLAAC. Kemudian IP address diisi sesuai konfigurasi sebelumnya, yaitu 192.168.20.2. Untuk netmask-nya 255.255.255.0. Untuk IP gateway-nya adalah 192.168.20.1. Untuk DNS saya gunakan DNS Google, yaitu 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. MTU-nya 1500. Auto IP aliasing-nya dicentang enable. Oke, pada menu advance-nya seperti ini setupnya. Saya hanya merubah bagian distance-nya. Saya tarik ke full, kemudian auto distance saya centang. Sampai di sini setup untuk bagian radio artinya sudah selesai. Cuman karena penangkap sinyalnya di sini menggunakan Ubiquiti, jangan lupa AirMax dicentang supaya radio merek lain tidak dapat terkoneksi ke radio kita. Selanjutnya adalah pada sisi penangkap sinyal atau BNT Nanostation Loco M5-nya. Untuk wireless modenya dipilih station, kemudian pada WDS tidak dicentang. Untuk SSID tinggal tekan tombol select. Jika SSID pancoran net sudah ditemukan, tinggal pilih SSID tersebut, kemudian pilih lock to AP. Data SSID yang telah dipilih akan otomatis masuk ke settingan wireless. Tinggal memasukkan wireless security dan password dari SSID pancoran net yang di setup pada radio LED beam sebelumnya. Pada menu network, setupnya hampir sama dengan LED beam. Perbedaannya pada IP address dari Nanostation seperti konfigurasi yang telah dijelaskan di awal, yaitu 192.168.20.3. Untuk menu advance-nya juga sama dengan LED beam, tidak ada yang membedakan. Nah, setelah setup selesai, kita lihat kekuatan sinyalnya. Apakah sama dengan prediksi sebelumnya? Jadi di sini secara real dapatnya min 52 sampai dengan min 54 dBm. Ya, bedanya nggak jauh-jauh amat dari prediksi awal. Dengan kekuatan sinyal segini masih aman untuk point to point. Demikian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih.